Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, di mana ex-Menak Yakut ini memberikan senyuman tipisnya pasca pemeriksaan panjang terkait korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama atau ex-Menak periode 2020-2020 Humas telah diperiksa secara maraton selama kurang lebih 8,5 jam terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Pria yang akrab disapa Gus Yakut ini akhirnya rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa malam 16 Desember 2025. Gus Yakut saat itu memilih irit bicara dan hanya melemparkan segala substansi pertanyaan kepada penyidik. Dalam pantauan di lapangan dari tim Tribun News begitu ya, di mana Yakut terlihat turun dari lantai 2 dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.13 waktu Indonesia Barat. Yang setelah sebelumnya Yakut ini tiba di KPK pada pukul 11.42 dan saat itu terlihat langkahnya tergesa-gesa untuk menuju ke lokasi ruangan pemeriksaan. Dengan mengenakan kemeja krem, Yakut ini juga tampak mendapatkan pengawalan ketat dari sejumlah petugas keamanan KPK dan juga aparat kepolisian. Sesekali Yakut hanya melempar senyuman sambil terus melangkah kaki menuju ke lokasi begitu ya. Dan setelah selesai pemeriksaan memasuki mobilnya, dirinya juga tampak kembali tersenyum begitu. Dan ketika ditanya mengenai materi pemeriksaan, termasuk temuan KPK soal aliran dana dan juga diskresi kuota haji, ini Yakut menegaskan bahwa dirinya telah memberikan seluruh keterangannya kepada tim penyidik. Bahkan saat ditanya mengenai kesiapannya jika status hukumnya nanti naik menjadi tersangka, Yakut kembali mengulang kalimat yang sama. Dan didampingi tim kuasa hukumnya serta juru bicaranya ini, Yakut kembali bergegas untuk langsung ke dalam mobil setelah selesai melakukan pemeriksaan begitu ya di KPK, dilakukan pemeriksaan di KPK. Dan lantaran ini sudah ditunggu oleh beberapa anggotanya di dalam mobil dan langsung memasuki mobil tersebut, dan di mana tim kuasa hukum sempat menimpali singkat bahwa kehadiran Yakut hari ini adalah sebagai saksi. Meski dicecar berbagai pertanyaan tajam, mulai dari temuan penyidik di Arab Saudi, kemungkinan penetapan sebagai tersangka, hingga alasan belum ditahan, Yakut di sini memilih irit bicara dan memberikan jawaban yang lugas begitu. Dan pemeriksaan kemarin juga dinilai krusial oleh KPK untuk mendalami mengenai kebijakan diskresi sepihak Kementerian Agama atau Kemenak dalam membagi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah. KPK juga menyoroti keputusan membagi kuota tambahan tersebut menjadi 50% haji reguler dan 50% haji khusus, di mana KPK menilai kebijakan ini dinilai melanggar undang-undang yang mengamanatkan porsi 92% untuk haji reguler dan hanya 8% untuk haji khusus. Akibat diskresi ini, Tribuners, jatah haji khusus melonjak drastis dari 1.600 menjadi 10.000 jamaah yang diduga syarat akan praktik rasuah. Di mana juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebutkan bahwa penyidik juga mengkonfirmasi temuan baru hasil pengecekan fisik di Arab Saudi serta data yang diekstrasi begitu ya dari ponsel Yakut yang telah disita sebelumnya oleh pihak KPK. Hingga kini dikabarkan KPK memberikan kerugian negara begitu ya akibat serangkaian hal ini. Korupsi haji ini dikabarkan mencapai 1 triliun rupiah dan status perkara ini telah naik ke tahap penyidikan umum dan KPK telah mencegah Yakut berpergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan, Tribuners. Selain Yakut, KPK juga mencegah mantan staf khusus Isfah Abidal Aziz dan pemilik Maktur Travel yakni Fuad Hasan Mansyur. Dan dalam pemeriksaan KPK, ex-Menak ini disodori data penting soal kuota haji bersama dengan auditor BPK, Tribuners. Dalam kondisi itu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas selama 8,5 jam di Gedung Merah Putih KPK terkait dengan
kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan maraton dilakukan selama 8,5 jam telah berlangsung hari Selasa 16 Desember 2025, di mana juru bicara KPK Budi Prasetyo ini juga menegaskan bahwa kehadiran auditor BPK bukan sekedar formalitas saja, ini juga melainkan untuk menyodorkan data penting dalam rangka audit investigatif Tribuners, dan pemeriksaan kepada para saksi juga difokuskan yang terkait dengan pentingnya penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK ini ya, dan menjadi salah satu bentuk sinergi positif antara KPK dan juga BPK dalam pengungkapan perkara ini Tribuners. Auditor BPK juga mendalami kebijakan sepihak pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi rata menjadi 50% reguler dan 50% khusus. Padahal dikabarkan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, seharusnya pembagian adalah 92% reguler dan 8% khusus. Dan langkah menggandeng BPK ini dinilai krusial untuk meminimalisasi angka kerugian negara Tribuners. Sementara itu, audit internal KPK yang sebelumnya menaksir kerugian mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, sementara dari hasil pemeriksaan semester atau IHPS, yakni Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 BPK menemukan inefisiensi senilai 596 miliar rupiah, dan mantan bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri, ada juga Tahid Amdi begitu ya, yang turut diperiksa, ini juga mengakui bahwa materi sangat teknis, di mana usai pemeriksaan Tauhid ini mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyoal pada pendalaman mengenai verifikasi data dengan BPK dan KPK dan terkait dengan audit-audit seluruhnya begitu. Dan KPK menegaskan bahwa temuan IHPS BPK ini menjadi bahan penganyaan, namun fokus penyidik adalah menghitung kerugian spesifik akibat tindak pidana korupsi dan juga jual beli kuota. Selain menghitung kerugian, penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari penyelenggaraan haji khusus atau PIHK ke oknum Kementerian Agama. Budi Prasetyo juga menjelaskan lonjakan kuota khusus ya dari 1.600 menjadi 10.000 ini memicu praktik jual beli kuota ilegal antar travel, dan pemeriksaan panjang yang dilakukan KPK oleh mantan Menteri Agama Yakut ini menegaskan bahwa kuota haji bukan sekedar angka melainkan hak publik yang harus dijaga dari praktik korupsi. Sementara itu, Tribuners, tim kuasa hukum dari Gus Yakut ini buka suara mengenai pembagian kuota haji 2024 dikatakan didasarkan pada kebutuhan jemaah. Dan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut ini bernama Melissa Anggraini menyebut bahwa langkah diskresi yang diambil kliennya terkait pembagian kuota haji tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan jemaah, di mana menurutnya kebijakan tersebut telah berpihak pada landasan hukum yang kuat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Melissa usai mendampingi Gus Yakut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember 2025. Melissa juga menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dirinya merujuk pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 13 Tahun 2021. Dikatakan oleh Melissa bahwa bukti utamanya adalah kerangka pada undang-undang tersebut yang mana memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji. Lebih lanjut, Melissa ini juga memaparkan bahwa PMA nomor 13 tahun 2021 secara spesifik ini mengatur kebijakan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan. Hal ini menjadi krusial, Tribuners, mengingat kondisi faktual saat itu di mana tambahan kuota dari Kerajaan Arab Saudi datang secara mendadak dan memerlukan keputusan cepat begitu ya.
di mana mengenai alasan teknis dan juga keselamatan ini juga dipertimbangkan oleh kuasa hukum dan disoroti oleh Melissa. Selain aspek legalitas begitu ya, dan di lapangan aspek teknis ini juga menjadi dasar Tribuners untuk mengambil keputusan bahwa pertimbangan kapasitas di Mina dan kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Arab Saudi dikabarkan berdampak langsung pada penempatan serta pembiayaan jamaah Tribuners. Dan itu juga merujuk pada MOU yang telah ditandatangani oleh Saudi dan Indonesia tanggal 8 Januari 2025. Dan dikabarkan termasuk adanya kebijakan zonasi Mina oleh Saudi ini merupakan langkah cepat demi kemanfaatan jamaah. Oleh karena itu, Tribuners kuasa hukum ini ya bernama Melissa ini menegaskan bahwa diskresi tersebut murni untuk pelayanan publik dan untuk pelayanan publik serta keselamatan jemaah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Di mana dalam hal ini juga eh, merespon rencana KPK yang akan meminta pendapat ahli terkait penetapan diskresi pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana pihak Gus Yakut ini menyatakan menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari proses hukum, dan kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa sejumlah ahli hukum akan mendukung seperti Once Madril begitu ya, dan Rudy Rukman yang sebelumnya telah memberitahukan pandangan untuk mendukung posisi kliennya ini. Sebagai informasi, Tribuner, saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi pada 2024, dan penyelidikan ini berfokus pada proporsi pembagian yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan persentase haji reguler dan haji khusus. Pak Yakut, ada yang mau sampaikan Pak? Iya Pak, ada yang mau sampaikan Pak? Ada yang disampaikan Pak Yakut? Enggak ada. Ditahan ya Pak? Ditahan nggak Pak Yakut? Mohon izin ya, saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya, izin ya. Siap ditahan nggak Pak Yakut? Saya masuk dulu sih. Siap ditahan nggak Pak? Pak Yakut, siap ditahan nggak Pak Yakut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.